Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Indrianti dengan NPM C101900058. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual lending. Untuk memenuhi mata kuliah Fintech dan Digitalisasi Perbankan dengan dosen pengampu Dr. Sofi Suryasnia, SEMAK. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu virtual lending. Virtual lending adalah platform pinjam-meminjam dengan mata uang rupiah di Indonesia secara langsung, menghubungkan antara kreditur atau lender sebagai pemberi pinjaman dengan debitur atau borrower sebagai penerima pinjaman yang berbasis teknologi informasi. Sampai tahun 2002, total jumlah penyelenggara fintech atau virtual lending di Indonesia yang terdaftar dan berizin oleh OJK sebanyak 103 perusahaan, dan OJK juga telah membatalkan tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara kepada beberapa perusahaan fintech. Untuk diketahui, sistem virtual lending di Indonesia ini sangat mirip dengan konsep yang diterapkan pada marketplace secara online, yakni menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Hanya saja dalam virtual lending di Indonesia itu sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman, sehingga bisa dikatakan bahwa virtual lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjamkan uang. Dan jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah, dan lainnya dengan proses yang jauh lebih kompleks. Dibandingkan dengan virtual lending yang dianggap lebih mudah karena hanya memerlukan akses internet saja. Untuk cara kerja virtual lending, yang pertama untuk registrasi keanggotaan, yang mana pengguna lender dan borrower melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone. Lalu yang kedua, borrower merupakan pelaku pengajuan pinjaman. Lalu yang ketiga, platform virtual lending akan menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan risiko borrower tersebut. Lalu yang keempat, borrower terpilih akan ditempatkan oleh platform virtual lending dalam marketplace virtual lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko borrower tersebut. Lalu yang kelima, investor virtual lending nantinya akan melakukan analisa dan seleksi atas borrower yang tercantum dalam marketplace virtual lending yang disediakan oleh platform. Lalu yang keenam, investor virtual lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform virtual lending. Lalu yang ketujuh, borrower mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal pengembalian pinjaman ke platform virtual lending. Lalu yang kedelapan, investor virtual lending menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui platform. Lalu di sini ada sejarah virtual lending di Indonesia dan di internasional. Yang pertama itu virtual lending di Eropa pertama kalinya itu di dunia berasal dari Buckinghamshire dari Inggris dengan nama Zova yang telah didirikan tahun 2004 oleh tim dari perusahaan internet banking, Egg Banking, dan rilis pada tahun 2005 pada bulan Maret. Sejak awal kehadirannya, Zova telah memberikan lebih dari 3,22 miliar US dollar pinjaman kepada peminjam di Inggris. Kemudian lanjut pada tahun 2006, virtual lending menyebar sampai ke Amerika Serikat dengan berdirinya perusahaan bernama Prosper yang diikuti oleh Funding Circle.
Perusahaan ini telah memberikan fokus pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil. Lalu virtual lending di Cina, kegiatan virtual lending versi digital di Cina itu mulai dari tahun 2007. Keberadaan virtual lending ini ternyata mampu memikat masyarakat untuk meminjam uang sebagai sarana investasi untuk usaha modal atau keperluan apapun. Virtual lending di Cina itu menawarkan beragam pinjaman tanpa jaminan apapun. Virtual lending di Cina menawarkan bunga mencapai 8-10% per tahun. Dan yang terakhir itu virtual lending di Indonesia, sedangkan di Indonesia itu kan belum diketahui secara pasti industri virtual lending ini masuknya kapan. Namun apabila merujuk pada peraturan yang dibuat oleh OJK mengenai layanan pinjam meminjamkan uang berbasis teknologi informasi, maka virtual lending sudah ada sejak tahun 2016. Apakah virtual lending itu riba? Kini virtual lending telah tersedia dalam produk konvensional dan syariah. Jadi kita khawatir dengan kehalalannya, tentu kita bisa memilih investasi virtual lending yang berbasis syariah. Segala transaksi virtual lending syariah itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, atau dengan kata lain bukan hasil dari riba. Lalu di sini ada keuntungan investor. Yang pertama, return cenderung tinggi. Lalu yang kedua, akses pinjaman berkualitas. Dan yang terakhir, verifikasi pinjaman. Selain ada keuntungan, pasti juga ada risiko investasi virtual lending, yaitu adanya risiko investasi tinggi. Lalu yang kedua, ada investasi yang tidak bersifat liquid. Dan yang terakhir, berisiko platform tersebut bubar. Dan kita pun bisa memilih virtual lending yang terbaik itu seperti apa, yaitu kita harus memahami resiko kreditnya seperti apa. Karena meskipun potensi keuntungan dari investasi virtual lending ini terbilang lebih tinggi, resikonya pun pasti lebih tinggi juga. Selalu ada kemungkinan terjadinya pembayaran yang terlambat atau bahkan kondisi gagal bayar. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui tentang resiko bubar. Demi dapat memilih investasi virtual lending terbaik, maka kita pun perlu memahami juga soal resiko bubar perusahaan penyedia tersebut. Salah satunya caranya itu dengan mengetahui track record dari platform tersebut. Lalu yang terakhir ada rencana mitigasi resiko. Selain kita memikirkan soal keuntungannya saja, kita juga harus memperhatikan resiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Lalu di sini ada daftar platform dan aplikasi virtual lending terbaik. Ada 13 besar yang di Indonesia yang termasuk yang terbaik, yaitu yang pertama ada Coinworks, lalu ada Modalku, lalu juga ada Akseleran, Amarta, Investri, Tanifan, lalu ada Asetku, Gandeng Tangan, ada Danamas, Kredit Pintar, lalu ada Vindaya, dan yang terakhir ada Klik ACC. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang virtual lending. Mohon maaf jika ada kekurangan saat menyampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.